Shalom. Shalom. Kalau saudara siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara simak saja ya, saya akan bacakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya yang percaya. Firman Tuhan, katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah sikap hati menentukan masa depan. Apa Bapak Ibu? Sikap hati kita itu menentukan masa depan kita. Sikap hati itu merupakan bagian yang terpenting setiap kita yang percaya kepada Yesus. Saya mau tanya Bapak, Ibu, Saudara, mana yang lebih jahat? Membenci diam-diam atau marah-marah? Marah-marah, orang datang marah-marah. Itu lebih kejam, lebih jahat, atau orang yang benci diam-diam? Sama aja ya. Orang yang ajak duel di depan lebih jahat atau orang kasih racun dari belakang? Sama-sama jahatnya ya sama jahatnya. Mana yang bermuka manis, kelihatannya depannya manis ya, senyum-senyum ya, tapi hatinya busuk. Atau mukanya kelihatannya nggak bersahabat, tapi hatinya baik. Ada nggak yang begitu? Sikap hati ini sangat menentukan apakah kita sampai tujuan yang Tuhan inginkan. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Banyak orang kelihatannya hebat, sangat hebat dalam melayani Tuhan. Pemandangan orang banyak, dia itu sangat luar biasa, dia melayani Tuhan. Kelihatannya sepertinya rohani sekali. Tapi apakah betul orang yang kelihatannya rohani sekali, apakah dalam pemandangan Tuhan dia adalah orang yang betul-betul rohani? Saya katakan belum tentu. Kalau Bapak Ibu Saudara simak baik-baik firman Tuhan yang baru saja kita baca, khususnya ayat yang ke-11 dan 12, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik ya. Di dalam Injil
Matius pasal 8 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Bapak Ibu simak baik-baik ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat. Ini berbicara orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan. Dikatakan banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam mana? Di warung kopi? Bukan. Di kafe? Bukan. Di dalam mana? Kerajaan surga. Ini berbicara orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan. Tapi ketika suatu saat dia bisa duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Bapak Saudara perhatikan ayat 12. Itu berbicara tentang kita ya, ayat 12. Coba Bapak Saudara perhatikan baik-baik. Sedangkan anak-anak apa? Kerajaan. Orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah terima anugerah Tuhan, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ketika saya baca ayat firman Tuhan ini, ketika saya merenungkan dalam ayat firman Tuhan ini, hati saya makin takut, hati saya makin gelisah, dan hati saya makin mau dekat dengan Tuhan lagi. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena ini sangat berbahaya kalau kita tidak memiliki sikap hati yang benar dalam mengiring Tuhan. Orang memiliki sikap hati yang benar tidak tercermin saat dia datang beribadah kepada Tuhan. Orang memiliki sikap hati yang benar tidak bisa tercermin Bapak Ibu Saudaraku ketika dia berhadapan dengan orang yang dia butuhkan. Dia akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa di hadapan orang, tapi sikap hatinya belum tentu benar. Makanya Yesus membuat satu perbandingan, orang datang dari timur dan barat, mereka bukan orang percaya, tetapi mereka duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub adalah penegasan bahwa mereka berhak menerima kerajaan surga. Kenapa demikian? Ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Saya mau tanya, perwira Kapernaum itu orang Yahudi bukan? Halo? Perwira Kapernaum itu orang Yahudi bukan? Orang Israel bukan? Bukan. Ketika itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Perwira ini bukan orang Israel, bukan orang percaya. Ya. Tetapi karena sikap hatinya benar, dia terima anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena dia begitu sikap hatinya yang begitu percaya kepada Tuhan, dia menerima anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Sebaliknya anak kerajaan, ya. Siapa anak kerajaan? Orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang mengaku Kristen. Dikatakan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini sangat ironis Bapak Ibu Saudara. Kalau itu terjadi atas hidup kita. Saya sangat rindu Bapak Ibu Saudaraku. Saya selalu berdoa jemaat GAB House of Prayer Sidoarjo. Kelak kita akan kumpul bersama-sama di dalam kerajaan surga. Yang setuju saya katakan amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus punya satu sikap hati yang benar. Supaya satu hari kelak kita akan berkumpul bersama-sama di dalam kerajaan surga. Yang pertama, sikap hati yang benar ya. Kita perhatikan ya. Injil Matius pasal ke-8 ayat 5. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seseorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ya, garis bawahi memohon kepadanya. Kata memohon ini hanya dipakai hamba ya, seorang hamba memohon kepada Tuhannya.
Seorang doulos memohon kepada Kyrios. Seorang hamba memohon kepada tuannya. Untuk orang yang sejajar ya, tidak pakai kata memohon. Yang dipakai adalah meminta. Pak, saya minta tolong Pak. Pak, tolong lakukan itu Pak. Dia tidak pakai memohon. Untuk atasan ke bawah, dia juga tidak pakai memohon, pakai perintah. Betul tidak? Secara ukuran manusia, Bapak Ibu Saudaraku, kedudukan Yesus lebih tinggi atau perwira Kapernaum itu saat itu. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus datang ke dunia, dia datang dengan cahaya berkilau-kilau atau dia lahir di kandang domba sebagai anak manusia? Halo? Ketika Yesus datang ke dunia itu, dia datang sebagai manusia biasa atau dengan muka yang berkilau-kilau, luar biasa gitu, dengan bala tentara raja itu datang ke dunia? Tidak. Dia datang di kandang domba sebagai anak manusia, sebagai anak dari tukang kayu. Betul tidak? Secara ukuran Bapak Ibu Saudaraku, hebat mana Bapak Ibu Saudaraku perwira Kapernaum ini dengan Yesus. Tadi Matius pasal 8 yang baru kita baca. Matius ada berapa pasal Bapak Ibu Saudara? Berapa? 28 ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab ya, kita lihat di Matius pertama berbicara tentang silsilah Tuhan Yesus. Ya. Matius pasal 2 berbicara tentang kelahiran Yesus. Matius pasal ketiga berbicara tentang Yohanes Pembaptis ya. Matius keempat berbicara tentang pencobaan di padang gurun dan sedikit mujizat yang Tuhan lakukan saat itu. Masuk ke pasal 5, pasal 6, pasal 7 Tuhan berbicara tentang pengajaran dan salah satu ada khotbah di bukit. Kalau kita lihat dari tinjau dari Matius pasal 8 itu adalah awal-awal Yesus baru melayani. Yesus belum begitu terkenal dibandingkan dengan seorang perwira Bapak Saudaraku. Mungkin dia bukan letnan 2 atau bukan dia seorang yang lebih tinggi di jenderal. Tapi paling tidak dia seorang kolonel atau seorang AKBP atau seorang letkol yang pangkatnya lumayan. Ya. Dari segi usia Bapak Saudaraku, saat itu mungkin umur Yesus sekitar 29 atau 30 tahun. Sedangkan seorang kolonel biasanya usianya berapa tahun? Halo? Ada kolonel yang 30 tahun jarang ya Bapak Saudaraku ya. Pasti 40 tahun ke atas. Secara kedudukan Bapak Saudara, secara usia Bapak Saudaraku, yang harus memohon Yesus atau perwira itu. Secara ukuran manusia Bapak Saudaraku, ya. Perwira itu tidak pantas dia memakai kata memohon. Dia tidak pantas memakai kata memohon. Yesus belum terkenal. Tetapi perwira ini sungguh-sungguh memiliki satu sikap hati yang benar. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang memiliki satu sikap yang memiliki kerendahan hati. Katakan memiliki kerendahan hati. Amin. Kita sikap yang benar sebagai orang percaya harus memiliki namanya kerendahan hati. Amin. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan buat Bapak Saudara. Yang kedua, sikap hati yang benar itu seperti apa? Kembali ke Matius pasal ke-8 ayat ke-6. Coba perhatikan Injil Matius pasal 8 ayat 6 berkata demikian. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kalau Bapak Saudara cermati ya, ketika perwira ini datang kepada Yesus dan memohon, apakah dia memohon untuk anaknya yang sedang sakit? Bukan. Untuk siapa? Untuk hambanya. Apakah dia memohonkan sesuatu kepada Yesus ketika
istrinya sakit keras, orang yang dia cintai sakit keras? Bukan istrinya. Apakah perwira itu datang memohon kepada Yesus? Karena orang tuanya, orang yang pernah melahirkannya, mamanya atau papanya, ya bapak kandungnya yang sakit, sehingga dia datang memohon kepada Yesus? Bukan. Atau keluarga dekatnya yang sakit, karena dia mengasihi keluarganya sehingga dia datang memohon kepada Yesus? Juga bukan. Dia memohonkan untuk siapa? Untuk siapa? Bukan siapa-siapa. Bukan saudara, bukan anak, bukan istri, bukan sahabat, bukan. Tapi untuk siapa? Seorang hambanya Dulos, budak yang tidak sebetulnya zaman itu tidak layak ditolong. Zaman itu ya Bapak Saudaraku. Tetapi perwira ini datang memohon kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Saudara perhatikan baik-baik ya. Pelayanan Tuhan Yesus selalu tergerak oleh yang namanya belas kasihan. Tergeraklah oleh belas kasihan sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan. Berkali-kali Yesus berkata, tergeraklah oleh belas kasihan. Kalau Bapak Saudara baca di Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40 berkata demikian. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, apa itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Saudara, seringkali kekristenan kita Bapak Saudaraku hanya untuk diri kita sendiri. Seringkali sikap hati kita adalah untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan diri kita sendiri. Tetapi berbeda dengan perwira Kapernaum. Walaupun dia seorang perwira, ya, dalam pemandangan manusia levelnya sudah tinggi, ya. Dia bukan dari bangsa Yahudi atau orang Israel, tetapi sikap hatinya itu memiliki yang namanya punya belas kasihan kepada sesama. Amin. Bapak Saudara pagi ini beribadah. Baik engkau yang beribadah live streaming. Engkau dengar baik-baik walaupun engkau yang ada beribadah di tempat ini juga di gedung gereja. Engkau dengar baik-baik ya. Percuma kita beribadah kepada Tuhan. Kalau hati kita, sikap hati kita tidak punya belas kasihan kepada sesama. Tadi malam Bapak Saudaraku, hampir jam 12 malam, saya di WA sama seseorang. Dan WA-nya berkata demikian, jam 3 sore mama mertua saya meninggal, kena COVID Delta. Jam 9 malam papa mertua saya meninggal, kena COVID. Pak, boleh enggak minta belas kasihan? Boleh enggak minta pertolongan? Besok jam 2 siang mau dikremasi. Saya enggak punya uang yang cukup. Saya kurang 3 juta. Kalau misalnya Bapak Saudara punya uang, Bapak Saudara tergerak enggak dengan belas kasihan? Halo? Belum tentu kan? Saya mau kasih tahu Bapak Saudaraku. Kita melakukan perbuatan baik Bapak Saudaraku. Memang kita harus punya hikmat. Jangan sembarangan kita ditipu sana tipu sini sama orang. Tapi ketika kita tidak memiliki belas kasihan Bapak kepada sesama manusia Bapak Saudaraku. Ya, engkau tidak melakukan untuk Tuhan. Ketika engkau melakukan untuk Tuhan, mungkin kita bisa salah dalam mengerti Bapak Saudaraku. Seringkali orang menipu itu dengan maksud itu ya, seolah-olah itu dengan cara yang baik. Tapi enggak apa-apa Bapak Saudaraku. Kalau dia lakukan dengan cara yang tidak benar, membohongin saya, itu urusan dia dengan Tuhan.
Ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita tergerak oleh belas kasihan Bapak Saudaraku, Tuhan itu memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Amin. Tentu kita sebagai manusia, kita harus punya hikmat, harus berjaga-jaga Bapak Saudaraku. Ya, karena apa? Tuhan bilang, orang-orang dunia itu lebih cerdik dari anak-anak terang. Kalau Bapak bisa itu baca di dalam perumpamaan tentang hamba bendahara yang tidak jujur. Ya. Jadi orang-orang dunia kadang-kadang itu lebih cerdik, dan anak-anak Tuhan harus juga belajar cerdik, Bapak Saudaraku. Tapi sikap hati kita harus benar, harus memiliki yang namanya belas kasihan kepada sesama. Yang pertama apa? Memiliki kerendahan hati. Yang kedua harus memiliki belas kasihan. Yang ketiga, sikap hati yang benar. Ya, coba lihat kembali ke Injil Matius pasal 8 ayat yang 8. Berkata demikian. Injil Matius pasal 8 ayat 8 berkata demikian. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Ini perkataan yang luar biasa. Perwira ini memberikan satu posisi yang sangat tinggi kepada Yesus. Dia menempatkan Tuhan Yesus luar biasa yang tidak ada tandingannya dengan apapun juga. Dikatakan, katakan sepatah kata saja. Ya, hambaku pasti sembuh. Kita ini juga kebanyakan orang Kristen, kalau dalam gereja Bapak Saudaraku, dalam gedung gereja, ketika menyembah Tuhan, wah loncatnya Allahku dahsyat, wah loncat luar biasa. Sama kan? Allah ditinggikan enggak? Ditinggikan, ya. Allah hebat, Allah luar biasa, Allah dimuliakan, waduh luar biasa Bapak Saudaraku. Tapi pertanyaannya, apakah saat dia menyembah begini dia punya sikap hati yang benar? Belum tentu. Tapi berbeda dengan perwira Kapernaum ini, kita lihat ayat 9 ya. Ini dalam hatinya dia berpikir apa? Kita lihat sikap hatinya bagaimana itu. Dia bukan hanya mengaku bahwa sepatah kata saja hambaku sembuh. Ini kelihatannya iman yang luar biasa. Surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ya. Dia bukan hanya dari mulut dia mengaku Yesus itu Tuhan, Yesus itu luar biasa, Yesus itu hebat. Hanya katakan sepatah kata saja, hambaku sembuh. Tapi sikap hatinya kita lihat di ayat 9. Coba Bapak Saudara perhatikan. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, ini sikap hati dia loh. Maka ia akan pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Atau kepada seorang hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Ini ada pemikiran dia, karena dia seorang perwira ya. Dia terbiasa dengan disiplin. Dia tidak pernah melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh militer. Apapun yang diperintahkan oleh atasannya, dia akan siap laksanakan. Saya mau tanya kepada anak-anak Tuhan ya. Baik yang ada di gedung gereja maupun saat ini ibadah live streaming. Apakah kita punya sikap hati yang demikian? Siap laksanakan? Halo? Tergantung Pak. Kalau istri saya cerewet, ya. Kalau lagi boros dia berkata-kata, gimana saya bisa siap Pak? Enggak ada harapan Pak nih. Kata orang Tionghoa, bohwat ini istriku. Ada yang begitu? Oh enggak ada, yang ngomong enggak ada.
Gak tahu sih suami saya. Jahatnya minta ampun. Pulang-pulang bukan bawa uang malah mukul, pergi lagi mabuk-mabuk. Jenis ini mana bisa saya katakan siap Pak. Saya ikutin perintah Tuhan, tidak bisa. Sudah tidak ada harapan ini Pak. Kalau sikap perwira di Kapernaum ini mencerminkan hatinya yang penuh dengan ketaatan. Dia bukan hanya dari mulutnya dia mengagung-agungkan Tuhan, dia membesarkan nama Tuhan. Tapi dari sikap hatinya terpancar namanya ketaatan. Hati yang penuh dengan ketaatan. Amin. Kapan Abraham disebut orang beriman? Tuhan pernah berkata kepada Abraham, lihat ya bintang-bintang di langit. Ya. Nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit. Ya. Apakah saat dia menerima itu, saat dia menerima janji Tuhan itu, Abraham disebut orang beriman? Bukan, Bapak Saudaraku. Tapi ketika Abraham ya melakukan perintah Tuhan dengan taat, dia disebut orang bapak orang beriman. Kapan itu? Abraham, ambillah anakmu, yakni Ishak yang tunggal itu. Dibawa kemana? Abraham sekolahkan di Singapura. Apakah begitu? Abraham berikan mobil yang paling bagus. Bukan. Diapain? Suruh disembelih. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Gampang apa susah? Mau pilih taat atau membantah? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita ini seringkali kita pakai pikiran kita. Seringkali kita pakai keinginan kita. Ketika Abraham taat itu adalah tipologi ya. Bagaimana menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus. Mempersembahkan dirinya sebagai korban penembusan dosa. Dan Abraham taat melakukan apa yang kehendak Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Misalnya ya, seorang pemuda datang kepada saya, Pak Pendeta. Pak Pendeta punya jemaat anak youth yang cantik itu, kenal ya Pak Pendeta? Oh kenal. Si Meling namanya, si Meling. Cantik Pak Pendeta. Ada Meling anak youth ya? Ada ya? Cantik Pak Pendeta. Anaknya pintar Pak Pendeta. Saya beriman Pak Pendeta. Nanti satu hari jadi istri saya Pak Pendeta. Iman gak? Ini bukan iman Bapak Saudaraku. Ini keinginan bukan iman Bapak Saudaraku. Kenapa ini keinginan bukan iman? Pendeta, rumah saya 5 Pak Pendeta. Ini musim corona, pandemi. Saya percaya walaupun corona Bapak Pendeta, Tuhan pelihara saya, tahun depan saya tambah rumah lagi Pak Pendeta. Ini bukan iman, ini keinginan. Iman itu yang bagaimana sih Pak? Pak Pendeta, saya punya rumah 5. Ini musim corona. Banyak persoalan ekonomi ngandat. Walaupun rumah saya jual 2-3 lagi. Saya tetap beriman kepada Tuhan. Walaupun harta saya berkurang. Tetapi kepercayaan saya kepada Tuhan tidak bergeser sesenti pun juga. Ini namanya iman. Amin Bapak Ibu.
Iman itu menuntut yang namanya pengorbanan. Bukan kita cari sesuatu yang kita inginkan, kita beriman. Misalnya, ada seorang ibu, saya sakit kanker, stadium 4. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Imannya luar biasa enggak? Kalau ketemu saya tanya, Bu, kalau misalnya ibu sakit, misalnya enggak sembuh, gimana Bu? Tapi saya percaya Pak Pendeta, Tuhan pasti sembuhkan saya. Beriman enggak? Kelihatannya beriman ya. Tapi kalau misalnya Bu, kalau misalnya ibu tidak sembuh, Pak Pendeta jangan coba-coba goncangkan iman saya Pak. Saya pasti sembuh Pak. Gini Bu, kalau misalnya tidak sembuh bagaimana Bu? Ini belum tentu beriman. Tetapi kalau dia berkata saya ini sakit kanker stadium 4. Walaupun saya tidak sembuh, saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ini namanya iman, Bapak Saudaraku. Kesukaan Tuhan Bapak Saudaraku adalah kita melakukan perintah Tuhan. Kesukaan manusia itu adalah janji Tuhan. Yang sering kali kita tuntut adalah janji Tuhan, bukan kesukaan Tuhan. Kalau Tuhan berfirman demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, di janji Tuhan atau perintah Tuhan? Perintah atau janji? Perintah Tuhan. Ketika kita lakukan perintah Tuhan, ya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Yang ditambahkan itu janji Tuhan atau perintah Tuhan? Janji Tuhan. Yang sering kita cari, Bapak Saudara, kesukaan kita, keinginan kita. Kita tidak cari keinginan Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, saya bangun iman Bapak Saudara. Cari kesukaan Tuhan. Bukan cari kesukaan diri sendiri. Sebentar lagi kita akan mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas salib lewat tubuh dan darahnya, lewat perjamuan kudus Bapak Saudara. Siapkan hati dan pikiran Bapak Saudara.